Halo anak-anakku kelas 8. Apa kabar kalian? Sehat? Semangat? Dan tetap sukacita. Amin. Anak-anakku kelas 8C yang terkasih, marilah kita bersama-sama memanjatkan puji syukur kepada Tuhan atas berkat anugerah yang telah Ia limpahkan kepada kita berupa keselamatan, kesehatan, dan juga kebahagiaan. Terlebih atas anugerah hidup yang masih boleh kita nikmati hingga sampai saat ini. Anak-anakku yang terkasih, pada kesempatan ini Bu Yuli ingin mengajak kalian, sebelum kita memasuki pembelajaran kita minggu depan, kita akan sedikit melihat tentang materi untuk pembelajaran pendidikan agama Katolik di semester 4 ini. Kita akan mengawali pembelajaran kita yaitu di bab 6 ya, di bab 6 dengan tema gereja sebagai paguyuban orang beriman. Dan nanti materi yang akan kita pelajari yaitu ada 3 materi. Di situ ada 2 materi yang berwarna hijau dan 1 materi yang berwarna hitam. Yang berwarna hijau nanti akan kita pelajari bersama-sama, sedangkan yang berwarna hitam nanti kita akan bahas bersama. Kalau masih ada kesempatan atau waktu, kita akan pelajari bersama. Tetapi seandainya tidak ada waktu atau tidak ada kesempatan untuk mempelajari bersama, maka untuk yang berwarna hitam baik di bab 6, 7, 8, 9 nanti bisa kalian pelajari sendiri di rumah. Nah, untuk bab 6 ini nanti materi yang akan kita pelajari yaitu tentang gereja sebagai paguyuban, lalu ada ciri gereja sebagai paguyuban, dan juga pelayanan gereja sebagai paguyuban. Lalu di bab 7, maaf, di situ salah ketik ya, yang benar bab 7, yaitu tema gereja sebagai tanda dan sarana keselamatan. Yang akan kita pelajari yaitu tanda dan sarana keselamatan dalam hidup manusia, dan juga gereja sebagai tanda dan sarana keselamatan manusia. Kita lanjutkan di bab 8, itu juga salah ketik ya, harusnya bab 8, yaitu ada sakramen inisiasi, di mana dalam sakramen inisiasi ini ada 3 sakramen yang akan kita pelajari, yaitu sakramen baptis, sakramen ekaristi, dan sakramen penguatan. Kemudian di bab 9 yaitu ada tema sakramen tobat dan pengurapan orang sakit. Ya, jadi ada 2 sakramen juga yang akan kita pelajari, yaitu tentang sakramen tobat dan juga sakramen pengurapan orang sakit. Jadi itu antara lain materi yang akan kita pelajari anak-anak. Sedangkan KD yang akan kita capai dalam KI 1 pada bab 6, diharapkan kita mampu bersyukur atas kehadiran gereja sebagai paguyuban umat beriman dan mampu bersyukur atas aneka pelayanan gereja. Di bab 7 kita diharapkan mampu bersyukur atas kehadiran gereja sebagai tanda dan sarana keselamatan bagi semua orang. Di bab 8 kita juga diharapkan mampu bersyukur atas sakramen inisiasi dalam hidup menggereja. Dan diakhiri pada bab 9 yaitu mampu bersyukur atas sakramen tobat sebagai tanda dan sarana rekonsiliasi antara manusia dengan Allah dan sesama. Juga mampu bersyukur atas sakramen pengurapan orang sakit sebagai wujud pendampingan gereja terhadap orang yang menderita. Capaian KD di KI 2 di bab 6 ini yaitu diharapkan kita peduli terhadap kegiatan gereja sebagai paguyuban umat beriman dan juga punya rasa bertanggung jawab untuk terlibat dalam aneka pelayanan gereja. Di bab 7 kita diharapkan peduli mewujudkan gereja sebagai tanda dan sarana keselamatan bagi semua orang. Bab 8 bertanggung jawab atas panggilan dan perutusan anggota gereja
sebagai konsekuensi menerima sakramen inisiasi. Bab 9. Disiplin merayakan sakramen tobat sebagai tanda dan sarana rekonsiliasi antara manusia dengan Allah dan sesama, dan juga bersikap peduli pada orang yang sakit. Pada KD berikutnya, pada kompetensi inti yang ketiga, kita diharapkan capaiannya yaitu pada bab 6 mampu memahami makna gereja sebagai paguyuban umat beriman dan mampu memahami aneka pelayanan gereja. Pada bab 7 diharapkan mampu memahami bahwa gereja adalah tanda dan sarana keselamatan bagi semua orang. Dan di bab 8 mampu memahami ajaran gereja tentang makna dan konsekuensi sakramen inisiasi dalam hidup menggereja. Di bab 9 kita diharapkan mampu memahami makna sakramen tobat sebagai tanda dan sarana rekonsiliasi antara dirinya dengan Allah dan sesama, dan juga mampu memahami makna sakramen pengurapan orang sakit sebagai sarana gereja untuk mendampingi orang yang sakit. Di KI 4 capaian kompetensi yang diharapkan yaitu mampu melakukan aktivitas, misalnya membuat refleksi, doa atau puisi ataupun wawancara yang berkaitan dengan makna gereja sebagai paguyuban umat beriman, dan juga melakukan aktivitas misalnya aksi sosial atau mengikuti kegiatan lingkungan, menyumbang dana, menyusun doa atau wawancara yang berkaitan dengan aneka pelayanan gereja. Di bab 7 kita dapat melakukan aktivitas misalnya aksi sosial, mengikuti kegiatan lingkungan, menyusun doa untuk mewujudkan gereja sebagai tanda dan sarana keselamatan bagi semua orang. Di bab 8 yaitu melakukan aktivitas misalnya mempraktekkan, mendramatisasikan, membuat produk yang berkaitan dengan tata cara penerimaan sakramen inisiasi. Di bab 9 yaitu melakukan aktivitas misalnya mempraktekkan atau mendramatisasikan yang berkaitan dengan tata cara pengakuan dosa, dan juga melakukan aktivitas misalnya mengunjungi, mendoakan, menyusun doa untuk orang yang sakit. Sedangkan penilaian yang akan kita lakukan yaitu seperti yang sudah kalian alami di semester sebelumnya. Dalam capaian kompetensi pengetahuan ada tes tertulis ataupun ulangan, kemudian ada penugasan, ada penilaian tengah semester, dan juga ada penilaian akhir tahun. Yang kedua yaitu capaian kompetensi keterampilan. Di sini ada praktek, kemudian ada produk, dan juga ada proyek. Dan yang tidak kalah penting yaitu yang ketiga yaitu penilaian sikap, di mana sikap kalian itu dinilai seperti pada waktu kalian itu masuk sekolah. Jadi meskipun ini PJJ, tetapi kalian tetap harus bersikap yang baik, yang sopan, disiplin, dan juga selalu mengerjakan tugas dan taat pada peraturan sekolah. Sarana pembelajaran yang dipakai yaitu menggunakan aplikasi Spensako, dan Bu Yuli juga menggunakan video call ya. Kalau ada sesuatu yang harus dibahas bersama atau ada suatu permasalahan yang harus dibahas bersama, karena jumlah kita sedikit, maka Bu Yuli cukup menggunakan video call saja. Dan juga bisa menggunakan WhatsApp atau WA. Ya. Demikian anak-anak orientasi mata pelajaran untuk kelas 8 semester 4. Meskipun sedikit, Ibu berharap bisa menjadikan pegangan bagi kalian. Paling tidak kalian punya gambaran tentang nanti mata pelajaran atau materi-materi yang akan kita pelajari pada semester 4 ini. Akhirnya Bu Yuli pesan, tetap jaga kesehatan, gunakan masker, selalu mencuci tangan, dan juga menjaga jarak agar orang-orang yang ada di sekitar kita juga sehat dan kita pun juga sehat. Akhirnya, selamat belajar, semoga sukses,
dan Tuhan Yesus memberkati. Amin.